tentang seputar COVID-19 mulai menyebar gitu. Coronavirus sudah terjadi di Bojonegoro. Apakah sudah tersebar di Bojonegoro? Di dalam hitungan per hari ini ada 10 pelajar itu yang B yang dari studi tour harus masuk ke sini. Itu benar daging-daging kelawar. Saya di sini mau wawancarai Bapak ya tentang seputar COVID-19, coronavirus yang terjadi di Bojonegoro, yang marak-maraknya itu mulai menyebar gitu Pak. Terus meresahkan kayak warga dan lain sebagainya gitu. Terus kalau pendapatnya Bapak, kan coronavirus sudah terjadi di Bojonegoro. Itu dalam ODP sama PDP sama PC-19 itu seperti gimana Pak? Maksudnya apakah sudah tersebar di Bojonegoro? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk coronavirus atau COVID 2019 ini untuk Bojonegoro sampai saat ini belum ada yang positif. Artinya bahwa insya Allah Bojonegoro masih dalam kondisi aman. Namun demikian dari beberapa orang yang sampai saat ini kasus ODP, orang dengan pemantauan, di mana orang yang baru datang dari daerah terjangkit dengan ada keluhan, itu sudah ada di dalam hitungan per hari ini adalah 30 orang, di mana posisinya menyebar di masing-masing kecamatan. Kaitan dengan itu, kita berharap bahwa orang dalam pemantauan benar-benar mentaati aturan isolasi diri selama 14 hari di rumah, sehingga kalau misalnya ada virus di dalam tubuhnya tidak menulari lingkungannya. Jadi kita berharap terutama orang yang pulang pergi datang ke Bojonegoro, terutama dari daerah terjangkit. Kalau misalnya Jawa Timur, di daerah Malang dan Surabaya, kemudian untuk daerah yang lain dari Jakarta, dari Solo, dari Jogja, kita berharap bahwa kalau datang ke Bojonegoro lewat transportasi apapun, mohon untuk dilakukan screening. Kalau misalnya lewat kereta, kita sudah siapkan petugas di sana, lewat bis sudah siapkan petugas di sana. Namun untuk kendaraan pribadi, mohon kalau yang standby 24 jam itu di dinas kesehatan, mohon datang ke sana untuk di screening, dipastikan bahwa tidak sedang sakit atau menderita atau terjangkit dari daerah terjangkit. Nanti akan di screening, diketahui salah satunya adalah dengan melihat keluhan dan suhu tubuh. Kalau suhu tubuhnya 38 derajat Celcius atau lebih, maka disarankan untuk dikonfirmasi atau diperiksa ke rumah sakit. Terus soal itu Pak ya, kan pasien sudah terkena penyakit virus corona ya. Terus jika dia sembuh, itu bisa muncul lagi nggak sih Pak ya? Jadi mudah-mudahan tidak ada yang terkena corona, karena corona ini yang pertama bedanya dengan virus yang lain, yang pertama adalah persebarannya sangat cepat, yang kedua keganasannya, kematiannya cukup tinggi. Di Indonesia kematiannya 7%, namun rata-rata kematiannya 3-4%. Jadi saran saya mudah-mudahan tidak terkena. Kalau terkena segera berobat ke rumah sakit agar mendapat pertolongan, terutama karena penyakit ini penyakit virus, penyakit baru, bentuknya atau
modelnya masih namanya baru, belum banyak dideteksi, termasuk obat-obatannya. Sehingga kalau misalnya orang terkena virus ini dengan daya tahan tubuh yang bagus, harapannya bisa sembuh. Tapi kita berharap tidak banyak yang terkena coronavirus, terutama di Bojonegoro. Dan juga Pak, kan baru saja saya sama teman-teman mendengar itu dari berita itu banyak sekali yang share kayak gitu, ada 10 pelajar itu yang ODP gitu Pak, yang dari studi tour harus langsung ke sini, itu benar? Betul. Jadi kriteria ODP itu adalah orang yang habis bepergian dari daerah terjangkit. Kebetulan kemarin ada yang dari daerah Bali kalau tidak salah. Itu selain itu mungkin dari daerah terjangkit yang lain, Surabaya atau Malang, dengan adanya keluhan batuk pilek ini termasuk orang dalam pemantauan. Kita berharap yang termasuk orang dalam pemantauan benar-benar mentaati isolasi diri. Jadi di rumah pakai masker, pola hidup yang bersih, makan yang cukup, istirahat yang cukup, ya. Awasi, dilihat sampai 14 hari. Nanti mudah-mudahan tidak menjadi PDP. PDP itu pasien dalam pemantauan. Kalau sudah ada sesek, sudah ada panas tinggi, sesek, tidak terkontrol, itu harus masuk ke rumah sakit menjadi PDP, pasien dalam pemantauan. Kalau sudah PDP, nanti akan dipastikan dikonfirmasi dengan pemeriksaan virologi, memastikan apakah ini positif apa tidak. Namun sementara ini untuk pemeriksaan menentukan positif atau tidak itu dengan usap tenggorokan, nanti bahannya akan dikirim ke Surabaya untuk diperiksa. Jadi itu pun butuh waktu, ya. Jadi butuh waktu. Harapannya begitu ODP benar-benar mohon bantuan keluarga untuk mengawasi agar tidak menulari ke yang lain. Nah, jadi itu dengarkan ya. Kenapa kok kita harus wajib 14 hari mengurungkan diri di rumah gitu Pak ya? Isolasi gitu ya. Nah, isolasi mandiri istilahnya. Untuk mencegah terjadinya, kan virusnya itu menyebar lewat udara Pak ya? Lewat droplet sebenarnya. Karena virus corona ini agak berat, jadi dia tidak melayang-layang di udara, tapi dia akan menular lewat semburan, batuk, bersin. Makanya begitu orang sakit sarankan pakai masker. Yang kedua, karena posisinya dia agak berat, dia akan menempel pada benda-benda. Jadi di besi, di kaca, di kayu, ya, dia akan nempel di sana kalau volume besar. Makanya sarannya kalau habis bepergian atau pergi kemanapun, sesering mungkin cuci tangan. Kalau bisa pakai sabun, ya, cuci tangan pakai sabun, atau kalau syukur-syukur kalau ada hand sanitizer. Terutama hati-hati kalau bisa hindari segala sesuatu menyentuh dengan telapak tangan, karena biasanya akan tersentuh telapak tangan, dan biasanya orang akan sering mengusap wajah, ya. Nah, pada waktu mengusap wajah ini, kalau kebetulan kita menyentuh yang ada virusnya, kita akan ketularan daripada virus ini. Terus kan ada yang berbicara, ada yang informasi tentang seputar makanan Pak ya. Apakah kelelawar tersebut itu juga mengandung coronavirus? Dan kalau misalkan coronavirus, dan di daerah Indonesia sendiri, itu di daerah Sulawesi Utara yang saya lihat itu juga ada pasar-pasar kayak kelelawar, terus itu pastinya yang jualan daging-daging kelelawar, ular dan sebagainya. Tapi dan konsumen tersebut itu menikmati, memakannya itu hampir selama 20 tahun itu ada Pak. Apakah itu bisa termasuk makanan yang mengandung virus corona itu? Jadi coronavirus itu sebenarnya sudah ada, sudah lama, sudah ada di dunia sudah lama. Namun karena kepintaran daripada virus ini, dia akan melakukan penyesuaian diri dengan lingkungan. Jadi yang COVID-19 ini termasuk virus yang baru, bentuk yang baru. Jadi masih dalam penyelidikan apakah virus ini karena pola hidup yang kurang bagus, atau dari kelelawar, atau dari binatang-binatang yang lain, masih dalam penyelidikan. Jadi ditengarai demikian. Bahkan
kita belum masih mencari apakah virus ini dari perubahan proses alam atau reaksi kimia sehingga menjadi virus. Jadi mungkin saja penyebabnya salah satunya adalah pola makan yang ekstrim, mungkin saja, tapi masih dalam bentuk penyelidikan karena virus ini relatif baru. Terus sampai Bupati Buana sendiri tuh sampai turun tangan malam-malam itu ngobrol warung-warung kopi kayak gitu Pak ya, sampai jam 10 maksimal Pak ya. Jadi yang paling penting pada virus corona ini adalah social distance atau menjaga jarak sosial. Jadi makanya karena penularannya jelas lewat manusia ke manusia, maka harapannya pertama kumpul-kumpul antara manusia diminimalisir. Kegiatan-kegiatan yang kumpul yang kita tidak tahu, salah satu mungkin habis dari Surabaya atau dari Malang atau dari Jakarta, tidak tahu, mungkin membawa virus ya, atau dia tidak habis kemana-mana tapi dia habis ketemu dengan orang yang habis dari Surabaya ya. Karena kita tidak tahu masing-masing orang ini siapa yang positif coronavirus, maka kegiatan sosial terutama menjaga jarak antara orang dengan orang ini yang sangat diperlukan. Jadi kumpul-kumpul terutama kegiatan ini sudah mulai agak pengaturan. Pertama adalah warung-warung yang buka sampai malam ini sudah ada jam malam, jam 10 harus sudah tutup ya, harus sudah istirahat. Terus yang kedua, kegiatan-kegiatan ini bulan rame hajatan ini harapannya ditunda. Jadi pernikahan, nganten harapannya ditunda. Tapi kalau sudah terpaksa tidak bisa ditunda, maka diwajibkan tamu tidak lebih dari 100. Dan untuk pendatang misalnya kebetulan dapat besan dari daerah terjangkit misalnya dari Surabaya, ini maksimal 10. Jadi untuk hajatan sekarang izin kepada pemerintah desa sampai ke polsek. Jadi untuk meminimalisir orang kumpul-kumpul sehingga terjadi penularan antar orang ke orang yang lain. Bagaimana sekarang, kalau misalkan dilihat dari jalanan sendiri ya, dari jalanan Bojonegoro sendiri, itu ya mulai dari Bojonegoro sampai sekarang itu masih ada perlahanan untuk turun temurun gitu. Tapi untuk himbauan pada warga Bojonegoro itu untuk mengisolasikan diri itu susah sekali Pak. Ini yang harus dipahamkan kepada masyarakat. Virus corona merupakan virus yang berbahaya dan penularannya sangat cepat. Kita berharap mulai kita mengurangi aktivitas keluar rumah. Karena terus terang kalau kami dari insan kesehatan, tolong kami akan siap 24 jam. Tolong kami dengan jalan kita standby di puskesmas, di klinik, di rumah sakit 24 jam. Tolong Bapak Ibu untuk diam di rumah untuk menolong kami. Karena yang saya kalau misalnya kasusnya sampai meledak, sampai besar, ini akan menjadi sesuatu yang merepotkan. Seperti di Italia itu kita tahu negara maju, sarana prasarana cukup bagus, itu pun agak kesulitan dengan kasus corona ini. Namun alhamdulillah sebenarnya ada sisi positifnya, yaitu di Indonesia itu adalah negara tropis di mana ada sinar matahari. Maka saya sarankan Bapak Ibu sempatkan minimal 60 menit atau 30 sampai 60 menit sehari untuk berjemur, untuk membunuh virus yang ada di dalam, kalau kebetulan ada di dalam tubuh kita, dan untuk menghindari agar virus itu masuk dalam tubuh kita. Namun demikian tidak menutup kemungkinan walaupun kita ada tropis, karena virus ini sangat pandai beradaptasi ya, kita masih harus selalu waspada. Karena kita tidak tahu apakah sekarang ini puncaknya atau menurut ramalan beberapa ahli nanti pertengahan April itu baru puncak, setelah itu akan landai atau turun. Jadi kita berharap mudah-mudahan ini sudah puncak sehingga bisa turun. Asal kuncinya satu, tidak ada penyebaran.
terutama di Bojonegoro. Jadi mohon bantuan masyarakat semua, kita sudah mohon bantuan kepada Pemkab, kecamatan, bahkan desa untuk membantu mengawasi. Ya. Jangan sampai penyebaran virus ini semakin liar di Bojonegoro. Tapi juga ada untung bagus positifnya gitu Pak ya. Sampai masyarakat sampai di warung-warung gitu ya. Saya lihat itu ada cuci tangan juga ya kan. Itu bagus. Kelihatan tambah gara-gara virus ini loh. Masyarakat Indonesia mau cuci tangan pakai sabun Pak. Itu susah sekali. Ya. Jadi memang harapannya kita berharap pada seluruh masyarakat seperti disampaikan tadi benar, kalau bisa PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Dengan jalan PHBS itu mulai dari makan yang bergizi, olahraga, istirahat yang cukup, ya. Kemudian tadi perilaku hidup bersih dan sehat itu dimulai dari ada 5 pilar sebenarnya. Yang pertama adalah ODF, kalau berak di jamban. Yang kedua adalah CTPS, cuci tangan pakai sabun. Yang ketiga adalah pengelolaan limbah padat, jadi sampah dikelola dengan baik. Limbah cair, air got dan sebagainya dikelola dengan baik. Terus kemudian penggunaan air bersih, ini diharapkan dengan demikian penyakit terutama virus, bakteri bisa menurun. Jadi gitu ya teman-teman ya. Piye carane gitu sampean kabeh sing ndelok video iki ya kudu iso nuruti pemerintah gitu, nuruto carane ngono ya, ben awak dhewe, keluargane dhewe, kanca-kanca, dulur-dulur kabeh iku gak tertular ngono ya, setidaknya mengamankan diri lah, aja bandel ya. Merga iki sing duwe nyawa iki ora kene, mesti sing Gusti Allah ya iki. Betul. Tapi tetap kita harus ikhtiar, berusaha. Karena kita tidak tahu, karena kalau misalnya virus ini mengenai seorang, apakah dia menimbulkan gejala sisa atau tidak. Ya. Jadi mekanisme penyembuhan virus ini tadi yang disampaikan, yang pertama bisa orang ini meninggal. Kalau meninggal kan sudah selesai. Ya. Bisa saja dia sembuh, tapi ada gejala sisa, misalnya paru-parunya sebagiannya ada rusak dan sebagainya, atau sembuh sempurna. Ini sangat tergantung daya tahan tubuh, terutama pada remaja, pada dewasa. Ini tolong, kadang-kadang virus ini masuk tidak menimbulkan gejala, karena apa? Imunitas daya tahan tubuhnya cukup bagus. Cuma kalau misalnya pulang ketemu anak kecil, ketemu orang tua, ini yang rentan, karena daya tahan tubuhnya biasanya merendah. Jadi tolong jangan terlalu pede, percaya diri ya, sehingga berani menantang ini virus ini, misalnya sampai rekreasi ke tempat-tempat yang, karena anak-anak muda kan gini, wah enak sekarang di Jogja, Malioboro sepi, kita ke sana yuk. Jadi hati-hati ya, terutama pada masa ini sekolah mulai dari PAUD sampai perguruan tinggi sementara diliburkan. Tolong diisi tugas dengan baik, sebaik-baiknya. Jadi bukan waktunya rekreasi ya, ini waktunya untuk belajar. Jadi istilahnya belajar di rumah. Tujuannya apa? Biar tidak sering kumpul-kumpul, ini memudahkan untuk penularan virus corona. Jadi di Bojonegoro itu kalau kan contoh kan kita kan sudah libur pada tanggal berapa? Mulai tanggal 16. Tanggal 16 ya? Ya. Itu mulai tanggal 16 sampai sekarang itu jumlah totalnya berapa sih Pak yang di Bojonegoro Pak? Maksudnya apa? Kasus-kasus ada mulai muncul diliburkan itu, yang pertama itu semenjak kasus di Jakarta. Kita masih belum, kita sudah liburkan. Jadi mulai kasus yang pertama ODP itu mulai dari 1 yang di kita PDP ternyata bukan ya, ternyata bukan PDP, negatif karena infeksi pada paru-paru oleh karena bakteri. Jadi mudah-mudahan ini 30 ini mudah-mudahan sudah maksimal, tidak bertambah lagi ya. Jadi dengan diawasi, mudah-mudahan tidak ada ketemu yang positif. Amin. Harapan kita semua. Karena nanti kalau ketemu positif,
agak berubah lagi skenario-nya, agak lebih strict lagi masyarakat, pembatasan dan sebagainya ya. Ini terutama daerah-daerah pintu masuk Bojonegoro akan dikawal dengan ketat ya. Kalau misalnya sudah sampai ke Bojonegoro, mudah-mudahan tidak ada. Amin. Terus untuk kembali lagi ke perilaku hidup sehat Pak, seperti kayak olahraga di dalam ruangan sama contohnya kayak di gym gitu ya Pak kan, di indoor itu ya, di indoor sama di luar, contohnya kayak di stadion, di gor itu keliling-keliling apa jogging olahraga kayak gitu itu lebih bagus yang mana Pak antara in dan out? Ya. Sebenarnya dua-duanya mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Di outdoor ini memang kelebihannya pertama sinar matahari cukup bagus, udara cukup bagus, dan memang mekanisme pergerakan cukup bagus. Ya. Namun ada kekurangan, misalnya kalau di outdoor itu kalau sedang hujan sehingga tidak bisa. Terus kemudian modalitas peralatan itu biasanya di outdoor beda dengan di gym atau di dalam gedung. Dalam gedung keuntungannya ada modalitas atau alat-alat yang bisa dipakai. Jadi misalnya lari di tempat ya, atau pakai sepeda, pakai kegiatan yang ada di situ, angkat barbel dan sebagainya. Itu kan biasanya peralatan ini kalau ditaruh di luar memang gampang rusak. Makanya ada memang dua-duanya ada plus minusnya. Tapi saran saya baik di indoor maupun outdoor kalau bisa sempatkan diri untuk aktivitas fisik minimal 60 menit sehari. Entah jalan-jalan, entah gerak ya. Ini ternyata meningkatkan imunitas atau daya tahan tubuh. Cuma kalau di dalam gedung, di gym dan sebagainya, tolong benar-benar diawasi orang yang masuk. Kalau bisa di screening dulu. Kalau sedang sakit jangan masuk di gym ya, batuk pilek jangan masuk gym. Terutama di Bapak Ibu untuk yang di masyarakat ya. Kalau misalnya tidak benar-benar sakit, sementara ini jangan mengunjungi fasilitas kesehatan ya, sementara ini. Kalau tidak benar sakit, termasuk menjenguk orang sakit di rumah sakit. Ini sudah mulai ada pembatasan. Jadi jangan misalnya kemarin sempat ditemui beberapa, bahkan Ibu Bupati sempat marah karena berkunjung di puskesmas ya, atau di rumah sakit, orang-orang itu masih menggerombol, masih yang sakit satu, yang mengunjungi orang satu kampung, gerombol di sana. Ini potensi terjadi penularan. Ini sudah mulai harus disadarkan masyarakat agar terutama untuk fase kesehatan ini orang risiko ya, tolong benar-benar diawasi, dibantu agar sampai tidak jadi penularan untuk corona ini. Jadi kan biasanya kan ada yang mau bertanya itu, ada yang banyak sih yang bicara, yang ingin bertanya tentang kayak pembuatan antiseptik gitu Pak. Betul. Jadi ini fase ini keprihatinan semua, karena pada waktu corona ini meledak menjadi pandemi seluruh dunia, sehingga antara produksi beberapa logistik kesehatan, terutama masker, kemudian hand sanitizer, terus kemudian alat-alat untuk APD, pelindungan diri, ini tidak memadai ya. Akibatnya memang ada pilihan di masyarakat beberapa yang digunakan untuk alat-alat disinfektan. Jadi sebenarnya memang beberapa pilihan yang bisa dipakai untuk membunuh kuman ya. Selain alkohol juga bisa dari bahan-bahan yang lain ya. Itu bisa dipakai biasanya dengan terutama bahan-bahan disinfektan yang ada. Itu bisa terutama misalnya sabun, sampo, ini termasuk bahan-bahan untuk antiseptik. Jadi pilihlah sabun yang mengandung antiseptik. Jadi bukan sabun kecantikan sementara ya. Jadi pilihlah sabun yang mengandung antiseptik yang digunakan. Jadi itu untuk melindungi diri, untuk sehat itu sekarang mahal. Betul. Masker itu berapa Pak? Yang mulai saat ini tuh sekitaran yang Bapak pernah dengar gitu.
Jadi masker itu biasanya satu box itu 60, sekarang meningkat sampai 250 sampai 500 ya. Sampai di online juga ada yang 3 juta itu. Betul, yang terutama yang N95 itu sampai sekian. Dan bahkan alat yang ukur suhu, thermal gun atau thermal scanner yang biasanya harganya 200.000 sekarang sampai 3 juta sampai 5 juta. Itu pun barangnya tidak ada yang jadi masalah. Jadi kalau barangnya ada dibeli, masalahnya mencari barangnya sudah sulit sekali. Jadi untuk masyarakat tolong bantu ya. Untuk tim kesehatan itu ya. Apa ciri-cirinya sih kalau orang memakai masker tuh seperti gimana sih, Pak? Maksudnya harus masker itu harus untuk orang yang sakit atau untuk orang yang mencegah kayak sekeliling gitu, Pak? Sebenarnya yang ideal masker itu untuk orang yang sakit, idealnya. Namun karena tidak semua orang yang sakit pakai masker, makanya kita yang sehat juga kadang-kadang harus melindungi. Karena orang yang sakit nggak pakai masker, kecuali kalau semua yang sakit taat pakai masker, insya Allah aman nggak pakai masker. Namun karena orang yang sakit tidak semua pakai masker, ya kita melindungi diri kita sendiri dengan menggunakan masker. Tapi yang paling penting cuci tangan. Nah, cuci tangan, paling penting cuci tangan ya. Menggunakan sabun ya. Terus kalau bisa terapkan sesuai dengan anjuran 6 langkah ya. 6 langkah untuk cuci tangan. Itu biasanya tidak ada yang terlewat kalau sudah 6 langkah. Sampai kayak gitu ya Bojonegoro, Pak ya. 30 dalam orang dalam pantauan ODP orang hari ini itu. Ya. Dan masih ada sebenarnya yang perlu mohon bantuan, namanya orang dalam resiko. Orang dalam resiko itu orangnya nggak ada keluhan apa-apa, tapi dia habis bepergian ke daerah terjangkit, orang dalam resiko. Jadi untuk teman-teman yang nonton, tolong sebarkan, luaskan video ini karena ini untuk bermanfaat sekali untuk kalian semua gitu ya. Untuk yang saat ini coronavirus yang sekarang merajalela di Bojonegoro, sampai petugas-petugas itu sampai turun tangan, bupati itu sampai turun tangan. Nah, saya lihat itu di Instagramnya Bu Ana. Itu bener itu. Tadi malam ngobraki orang yang menggerobol di rumah sakit, dibatasi masuk, maksa pengen masuk, akhirnya ibu diberikan arahan bahwa ini memang kondisinya gawat, harus mulai stay di rumah, lebih baik di rumah. Jadi dengan di rumah, pertama aktivitas keluarganya akan kumpul, terus yang kedua banyak istirahat, banyak berdoa, mempelajari pelajaran pada anak-anaknya kalau kebetulan masih sekolah. Terus kalau masih pelajar ya mulai menggali ilmu-ilmu yang sudah diberikan. Ini kesempatan untuk panjenengan tidak ada tugas-tugas sehingga bisa membaca. Jadi tolong dibaca yang positif ya. Kalau masih mahasiswa, masih pelajar, dibaca pelajaran-pelajaran yang ada ya. Itu saya kira nanti manfaatnya kembali pada panjenengan semua. Jadi terima kasih untuk Bapak Dr. Ahmad Hernowo ya, dari Sekretaris Dinas Kesehatan Bojonegoro. Jadi seperti itu. Jika untuk teman-teman yang pengen tahu informasi lebih lanjut, mungkin kalian bisa komen di bawah. Lalu jangan lupa subscribe ya. Dan ini sangat penting buat kalian. Tolong ditonton ya. Penyebaran COVID virus 19 yang ada di Bojonegoro. Dan ini adalah beritanya. Oke, terima kasih Bapak. Ya. Terima kasih Pak G. Ya.